Temani aku lagi ya. Lipat baju yang menumpuk. Seperti biasa, kerjaan mama nggak ada finishnya. Kalau pertandingan ada finishnya ya kan. Kalau mama mana ada finishnya? Finishnya hanya berapa jam aja. Aku mau cerita tentang pacaran beda keyakinan. Ini sebelumnya aku mau bilang aku nggak nyudutkan agama manapun ya. Ini hanya sharing-sharing cerita aja. Supaya jadi pembelajaran lah buat kita semua. Jadi ceritanya, nggak usah aku sebutkan ini siapa ya. Misalnya ini kawanku atau saudaraku, nggak usah lah. Takutnya ada yang ngeh ya kan, marah pula sama aku. Ada cewek, namanya kita sebut aja lah, namanya Andin ya. Jadi si Andin ini kerjalah di sebuah kantor sebagai staf administrasi. Di kantor itu dia pun ada kakak sepupunya kerja situ juga sebagai customer service. Jadi si Andin ini pacaran lah. Gak usah aku sebutkan Andin ini agama apa, cowoknya agama apa ya. Pokoknya beda lah orang keyakinan. Jadi si Andin ini pacaran lah. Nah, sama cowok nih beda keyakinan. Jadi sebentar. Ayo. Udah lama juga orang tuh pacaran. Adalah 3 tahun pacaran. Tapi ya gitulah, yang namanya beda keyakinan ya kan. 1-2 lah orang tua yang nggak mempermasalahkannya. Tapi ya rata-rata pasti nggak setuju lah anaknya pacaran sama orang beda agama. Udah diperingatkan dua-duanya. Kita sebut aja lah nama cowok si Andin ini siapa ya, Niko lah ya. Jadi ingatkan sama orang tua Niko, orang tua si Andin, udahlah stop aja lah pacaran kalian itu. Soalnya dua-dua ditanya, tak ada yang mau pindah keyakinan, mau pindah mau apa, tetap kekeh sama agama masing-masing. Ditanya si Andin mau nggak pindah agama si siapa tadi cowok, Niko ya. Nah, Niko tak mau. Ya sama si Niko pun ditanya mau nggak pindah ke agama si Andin, nggak mau. Samalah keras dua-duanya ini. Situlah aku nggak habis pikir juga ya. Kalau keras dua-duanya mempertahankan agama masing-masing, kenapa lah pula dimulai? Ya kan? Dimulai hubungan orang itu. Tapi itulah, yang namanya mungkin tak cinta nah, tamat cakapnya nafsu nah, kebablasan nah pacaran orang ini. Nah, kebablasan. Terakhir melendunglah si kawan ini, si Andin ini. Melendung, bingung. Gimana penyelesaiannya? Si kakak sepupu ikut-ikutan bingung. Malu si kakak sepupu ini sampai nangis. Nangis di kantor tuh kakak sepupunya. Padahal kakak sepupunya kerja situ bagus-bagus. Sudah kakak sepupunya ini bisa dibilang karyawan paling senior di situ. Posisi waktu kejadian itu si kakak sepupunya ini udah kerja hampir 15 tahun lebih lah. Hampir 20 tahun. Kayak gitulah ceritanya. Hampir 20 tahun, udah lama deh di situ. Karyawan senior dia pokoknya situ. Apa nggak malu? Sedangkan posisinya si Andin itu si kakak sepupunya nih yang masukin. Sepupunya yang masukin situ. Tahu
si adik sepupu. Kayak gitulah, bablasan. Terakhir, baik juga lah bos kantor orang ini. Mau dia, bukan ikut campur, maksudnya membantu menyelesaikan masalah itu kayak mana gitu ya kan. Teleponnya juga lah si cowok itu, karena kan posisi waktu itu si Andin nangis-nangis di kantor, karena gak ngerti juga aku ya. Udah tahu curiga, mak cakap curiga, dirimu melendung, kenapa lah pelaku tesnya di kantor? Gak ngerti ya. Tes di rumah gitu, kenapa ya kan? Di kantor dia tesnya. Nangis lah di situ dia, ya bingung lah kakak sepupu, kenapa Din? Gini. Aku lah dia gini kak, katanya. Kenapa kak? Pening kepala kakaknya langsung. Apalagi selama ini kakaknya kerja situ, reputasinya bagus, kerjanya bagus ya kan. Nggak pernah buat ulah macam-macam lah si kakaknya di situ, kakak sepupunya ini. Jadi begitu si adiknya ini mengulah gitu ya kan, ya bingung kakak sepupu jadinya. Malu di depan bosnya gara-gara ulah adiknya. Terus itulah bos orang ini nelpon si cowok, ya gitu ucapan si cowok ini, aku mau tanggung jawab katanya, tapi yang penting si Andin masuk agamaku. Nah, kayak mana itu? Bingung kan? Sedangkan dari pihak keluarga si Andin tak mau anaknya pindah agama, ikut agama si ini, siapa tadi nama cowok tadi aku bilang? Niko. Alah. Tak boleh. Jadi kata keluarganya, udah, kata keluarga si Andin, udah kalau memang dia nggak mau tanggung jawab, dia bukan nggak mau tanggung jawab, mau, tapi dia maunya si Andin ikut agama dia. Jadi kata orang tuanya ini, ya udah kalau dia nggak mau ikut agama kita, udah nggak apa-apa. Udah, Andin udah. Kau udah buat salah, jangan buat salah lagi. Itulah kata. Nyangkut pula deh. Kata orang tua siapa ini? Si Andin ini. Udahlah, kau udah buat salah udah. Kau teruskan aja kehamilan kau itu. Tanggung jawab kau sama anakmu. Nah, bagus juga lah orang tuanya kan. Nah, si Andin ya nangis-nangis aja lah bisanya. Tapi itulah kabar terakhir yang ku dengar, ada yang bilang sama aku, si Andin malah diluruhkan ya kandungannya. Berhasil, gak ada anak itu lagi. Udah, kakaknya malu, kakak sepupunya, udah Andin keluar kau dari kantor, begitu kan ya saudaranya. Udah saking mungkin ya aku sih nggak bisa nyalahkan kakaknya kayak gitu ya kan, soalnya bukan apa-apa, selama ini dia kan kerja situ hampir 20 tahun. Nah, memang si kakak nih sama adik sepupunya termasuk jauh jarak usianya. Waktu itu usia si kakak ini udah 38 usianya. Nah, sedangkan si posisinya si Andin ini usianya masih 21 tahun. Masih muda. Beda jaraknya jauh lah sama kakak sepupu. Jadi bisa dibilang kakak sepupunya nih kan hampir 20 tahun kerja situ ya kan. Sekali dipermalukan kayaknya dia nggak bisa terima gitu loh, nggak bisa terima dia. Mau singkirkannya lah, apa yang bikin dia malu tuh udah bagus pergi jauh-jauh dari hidup aku, mungkin gitulah pikiran si kakak sepupu ini ya kan. Nggak kuat dia menanggung malu kok kalau si Andin tuh masih kerja situ juga dia. Kau cari kerja lain aja udah, kau udah buat malu aku sini, gitulah kata kakak sepupunya. Ya memang ya si Andin keluar, dan kalau kalian tanya hubungan sama si cowok itu, nggak bisa mastikan kan. Entah masih, dia sih ngakunya sama keluarganya, sama kakak sepupunya nih, enggak. Gimana lah kita tahu ya kan? Dari rumah dia bilang mau kerja, entah pun jangan-jangan gue jumpa cowok tuh lagi, mana kita tahu. Pokoknya kabar terakhirnya yang ku dapat ya gitu, si Andin meluruhkan itu dia, terus dia kerja tempat lain, belum ada cowoknya. Yang setahu aku ya, setahu kakak sepupunya pun gitu juga. Gimana kakak sepupunya berharap lah, udah Andin apapun yang terjadi depan dia, jangan coba-coba yang namanya coba-coba pacaran, beda keyakinan kalau salah satunya nggak mau ngalah.
Ya kecuali kalau misalnya nikahnya tuh, kok di Indonesia ini kayaknya udah nggak bisa lagi kan, kok setahu aku ya nggak bisa nikah, nggak bisa lagi nikah beda agama sini kan. Kalau mau nikah beda agama setahu aku ya harus keluar negeri kita dulu. Ya nggak tahu lah aku takut salah ngomong pula, disangka pula buat berita pandai-pandaian aku ya kan, nggak mau aku. Pokoknya cuman pernah dengar, itu pun nggak tahu aku sumbernya dari mana. Katanya gitulah yang ku dengar, katanya Indonesia ini udah nggak bisa lagi nikah beda agama. Kok masalah pacaran beda agama, aku pun pernah dulu, pernah sakit rasanya woi, betul. Padahal cowok yang ku pacari itu orangnya baik, manis mukanya, gimana gitulah. Untungnya kami dua sama-sama dewasa. Jadi waktu itu kami udah hampir setahun ya kan, hampir setahun pacaran. Itulah dipertanyakannya, Yun kayak mana pacaran kita ini, mau diteruskan atau enggak. Nah, masalah keyakinan kayak mana, ya udah kami utarakan mau aku kayak mana, mau dia kayak mana. Rupanya nggak ada persamaan, karena aku pasti dia ikut agama aku ya kan. Ya dia pun gitu juga, bali nggak bali, dia pun pengen aku masuk agama dia. Rupanya sama-sama nggak mau kami, ya udah, ya ngalah lah, ya udahlah, karena kita sama-sama kekeh dengan agama masing-masing. Ya udahlah, kita putus aja ya. Nah, gitulah cakap si abang ini. Ya lah bang, daripada kita teruskan pun takutnya ya akan tambah sayang, tambah susah lepasnya. Nah itulah yang kami rasakan dulu ya kan. Tapi itulah permintaan si abang ini. Tapi Yun kalau bisa tetap kawan lah kita ya, jangan pula gara-gara kita udah nggak jadi kekasih lagi, jangan pula lah kita berantem, putus tali silaturahmi kita, kata dia. Ya udah bang, nggak apa-apa, tapi sewajarnya ya bang ya, aku bilang gitu. Ya udah, sewajarnya aja kan, nggak mau yang sampai jalan-jalan berdua lagi. Kok bisa ya, jangan lagi. Takutnya kalau iseng-iseng lagi dicoba lagi jalan berdua, takutnya timbul lagi rasa cinta nih ya kan. Nah balikan lagi, dah susah lagi lepasnya. Cari penyakit namanya kayak gitu kan. Nah bagus, nggak usah. Kalau aku mau jumpa rame-rame, itu aja. Sakit memang rasanya. Apalagi jujur setahun itu aku belum nemu cacat jeleknya dia. Baik kali orangnya, tapi nggak tahu lah, kadang-kadang kan kalau kita pacarin kan nampak manis-manisnya aja ya kan. Ya namanya buruk-buruk itu biasanya nampak setelah nikah banyak. Ya itulah. Tapi ya gitulah. Terakhir dia cuma ngasih kabar mantanku ini. Waktu itu masih ada lah disimpan di nomor aku. Dia ngasih. Itu nanti aja lah aku cerita ya. Udah panjang kali. Ceritaku soal cowokku ini, yang mantan cowokku ini, termasuk seru juga. Nanti aku ceritakan di video selanjutnya ya. Yuk, assalamualaikum.